Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kabar kalian hari ini baik-baik saja dan tetap semangat untuk belajar. Dalam House of Nehat Learn kali ini, kita akan mempelajari tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, pada subtema 2, hewanku, sahabatku, pada pembelajaran pertama. Anak-anak, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang kita peroleh dari hewan? Dan bagaimana cara hewan berkembang biak? Mari kita pelajari dan kita cari tahu. Coba perhatikan gambar berikut ini. Apakah kalian pernah melihatnya di kebun binatang? Ataukah ada salah satunya yang berada di lingkungan sekitar kalian? Pernahkah kalian melihat kucing dengan anaknya, ayam dengan anaknya, sapi dengan anaknya, ikan dengan anaknya? Bagaimana mereka mengeluarkan anak-anaknya? Apakah melalui proses bertelur atau beranak? Atau kedua-duanya beranak dan bertelur? Mari kita cari tahu, kemudian masukkan ke dalam diagram Venn berikut ini. Dan hasilnya seperti ini. Apakah pekerjaan kalian sama dengan yang dikerjakan Bu Yuli? Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak adalah kucing, sapi, ikan lumba-lumba, kemudian anjing. Sedangkan yang beranak dan bertelur adalah paus dan ular. Yang bertelur saja adalah ayam, buaya, kura-kura, ikan, dan burung. Hewan berkembang biak untuk melestarikan kehidupannya. Kelestarian hewan juga akan menjamin kelestarian hidup manusia. Perkembangbiakan hewan ada 3 macam. Yang pertama, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya, beberapa jenis unggas seperti ayam dan burung. Beberapa ikan juga bertelur. Sedangkan vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya sapi, kerbau, gajah, dan lain-lain. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, dia memiliki daun telinga. Sedangkan ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan atau beranak. Contohnya adalah ular. Beberapa jenis ular tidak semuanya melahirkan anaknya. Kadang-kadang pada saat mengeluarkan anak-anaknya, masih ada anak ular yang terbungkus cangkang telurnya. Perkembangbiakan inilah yang disebut dengan bertelur sekaligus beranak. Perkembangbiakan secara ovipar memiliki manfaat loh. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, embrio hewan dapat terlindung dari lingkungan karena ada cangkang yang membungkusnya. Yang kedua, di dalam cangkang telur terdapat amnion sebagai sumber protein serta dapat melindungi embrio dari guncangan serta benturan. Sedangkan manfaat perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah yang pertama, induk dapat membawa embrio yang berkembang di dalam tubuhnya sehingga menghindari serangan dari predator. Yang kedua, kebutuhan makanan saat embrio berkembang dapat terjamin oleh induknya. Di negara-negara Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Contohnya patung Merlion yang merupakan simbol singa. Patung Merlion merupakan ikon dari negara Singapura. Di negara Thailand, Kamboja, Myanmar, masyarakatnya menganggap gajah putih sebagai binatang yang suci. Sedangkan di Indonesia, lautannya menyimpan potensi perikanan yang cukup besar, yaitu ikan tuna. Ikan tuna ini diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Di negara tetangga kita Malaysia, burung takurdahan merupakan burung yang dilindungi. Sekarang marilah kita cari tahu hewan-hewan yang ada di negara-negara Asia Tenggara.
Setelah itu, marilah kita membaca dalam hati teks tentang potensi-potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara. Kemudian, kita akan mencari persamaan dan perbedaan dua negara tentang potensi-potensi ekonominya. Nah, anak-anak, setelah kita tadi membaca teks tentang potensi ekonomi negara-negara Asia Tenggara, sekarang marilah kita membaca laporan kegiatan. Laporan kegiatan kali ini tentang hewan ovipar yang bernama bebek. Kalian baca dengan teliti, kemudian temukan ide pokok pada setiap paragraf. Setelah itu, buatlah kesimpulan tentang laporan kegiatan tersebut. Perhatikan contoh berikut ini. Oke, sampai di sini dulu. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai berjumpa lagi.